Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sebagai nyanyian dan doa kita, bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Mari sama-sama katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Engkau yang membawa kami ke dalam kemenangan, dan tidak ada tempat lain yang kuat dan kokoh selain di dalam Engkau, Yesus. Oh ya,
Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada setiap kami, tapi Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan Tuhan. Karena kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, bila kuat kuasa-Mu menyertai setiap kami, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itu yang menguasai kami Tuhan. Dan kami hanya fokus, kami hanya memandang kepada salib Kristus, ya tempat kemenangan, tempat kemenangan. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam-Mu saja Yesus, di dalam-Mu saja Tuhan. Oh ya, haleluya. Engkau tempat perteduhan kami, Engkau sumber perlindungan kami. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang berkuasa selain hanya di dalam nama Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mau mengalami-Mu lebih dalam lagi Bapa, di dalam pengenalan yang benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua kita yang berlindung kepada Kristus Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Raja kita, Yesus Tuhan kita. Saya percaya kita bisa memberi tepuk tangan lebih hebat lagi dari yang sekarang ini. Oke. Yeah. Haleluya. Oh. Ada kuasa di dalam namanya, amin. Nama yang berkuasa yaitu nama Yesus. Bumi di surga termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Namanya Tuhan, benar yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sore hari ini kita satukan hati kita dan nyatakan bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Amin. Yeah. Sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanmu.
segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, saya ucapkan Hari Paskah. Jumat kemarin kita memperingatkan kematian Tuhan Yesus kita. Saya berharap di Paskah ini semua baik-baik saja, walaupun kita mendengar kerabat, teman, pemimpin kita, sahabat kita, keluarga kita yang meninggal dengan wabah yang menakutkan dunia ini. Tapi balik lagi saudara, kita belajar untuk tidak takut. Jadilah tenang, kuasai dirimu supaya kita bisa berdoa. Kita boleh takut, kita boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi ingat baik-baik, jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita. Bapak Ibu, saya melihat survei beberapa pekan minggu ini begitu meningkat kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena emosi seseorang pria, emosi seorang istri dalam mengasuh rumah tangga, mereka nggak keluar hampir 2-3 minggu, tidak ada pekerjaan, tidak ada income yang masuk, anak-anak ada di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga mereka menjadi stres luar biasa. Oleh karena itu saya juga mau sharing tentang yang terjadi dalam rumah saya, dalam keluarga saya. 1 minggu yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu saudara, saya menerima tagihan bill bahwa anak saya ternyata membeli game online sebesar total 9 juta saudara. Saya kaget luar biasa saudara, dan saya mulai panggil dia dalam keadaan yang emosi. Saya rencana mau marah, saya mau pukul dia saudara. Tapi saya ingat saudara, ada satu pesan bahwa memarahi anak melebihi batas, apalagi sampai memukul, akan membuat anak terluka, jiwanya tertekan, emosinya tidak terkendali. Suatu ketika nanti dia akan menjadi jiwa yang memberontak, gambar diri rusak, hati Bapa yang tidak ada. Oleh karena itu saya meredakan diri saya mulai berpikir positif. Kalau saya marah, apa yang akan terjadi? Kalau saya memukul, apa yang akan terjadi nantinya? Oleh karena itu saya memanggil anak saya panggil dengan nada yang cukup keras. Lalu anak saya sudah tahu saudara, dan dia minta maaf sambil menangis. Ya Dedi, saya yang salah, hukum saya. Dia tahu dia salah akan perbuatan dia. Saudara, singkat cerita, dalam keadaan seperti itu, mungkin anak saya berharap dia akan dipukul, dia akan dimarahi, akan dimaki, akan dihujat, atau hukuman lainnya. Tapi dengan santai saya peluk dia dan saya berkata, kamu gak boleh lakukan ini, kamu salah. Oleh karena itu dia akan menghukum kamu 1 minggu lamanya tidak boleh menggunakan HP dan tidak bermain saudara. Saya peluk dia dan saya cium dia.
Dan malam harinya saya ajak dia pergi ke taman. Saya ngobrol seperti pria dengan pria dewasa. Dan saya berkata, kamu tahu gak kamu salah? Kamu tahu gak hukumannya? Kamu tahu gak konsekuensinya? Jadi memaafkan, tapi konsekuensi hukumannya tetap kamu harus jalankan. Dan anak saya berkata, ya saya tahu saya salah, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau berpikir supaya saya tidak melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, hubungannya dengan Paskah, hubungannya dengan kematian Yesus. Yesus datang ke dunia. Dia tahu kita orang yang bersalah, dia tahu kita orang yang berdosa, sangat berdosa. Dia tahu kelalaian hidup kita. Dia tahu persis saudara bahwa kita punya kelemahan-kelemahan yang sangat tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu Yesus mati, darahnya menebus kita, melayakkan kita, memberi kita keselamatan, memberi kita kebenaran dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan, dilayakkan, dibenarkan tanpa kecuali lewat Yesus. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu semua dengar baik-baik saudara. Dunia lagi menakutkan. Kita butuh Tuhan Yesus. Ada jemaat berkata, pastor saya masih hidup dalam dosa. Hidup saya belum benar. Bapak Ibu dengar baik-baik, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak fokus akan kesalahan dan dosa saudara. Dia tidak fokus mencari kesalahan saudara. Dia tidak fokus mencari kebenaran saudara. Dia datang untuk menembus dosa kita. Dia datang mengangkat kita dari sampah yang tidak berguna, diangkat untuk menjadi sampah yang sangat berharga. Dulu kita besi karatan yang tidak berguna, yang dibuang orang begitu saja. Bahkan keluarga kita membuang kita begitu saja. Tapi jangan lupa Tuhan angkat kita. Dia bersihkan kita, Dia murnikan kita, Dia hapus dosa kita, dan Dia menjadikan kita seperti lembaran baru dan membentuk kita menjadi sebuah mutiara berlian yang sangat berharga. Bapak Ibu, dengan kejadian ini saudara, kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Waktu kejadian anak saya berbuat salah, saya tidak bilang sama dia, oke, mulai hari ini kamu salah, kamu merugikan saya, mulai hari ini saya putus hubungan dengan kamu, kamu tidak usah jadi anak saya, kamu saya kutuki, kamu hidupnya melarat dan tidak punya masa depan. Tentunya sebagai ayah yang baik, saya ayah yang baik, saya tidak akan melakukan hal itu saudara. Saya akan memberikan masa depan yang baik. Saya tahu dia berbuat salah, tetapi nanti di hari ulang tahunnya dia, saya akan memberikan hadiah yang terbaik. Saya memberikan fasilitas yang terbaik, bahkan saya memberikan pendidikan, segala sesuatu yang terbaik. Itulah Yesus kita. Dia tidak menghukum kita, Dia tidak mencari kesalahan, Dia memberikan masa depan yang baik. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk membunuh, membinasakan dan menghancurkan, tetapi aku datang, Yesus datang memberikan hidup, dan hidup sampai kelimpahan. Oleh karena itu jangan berpikir kalau saudara hari ini hidupmu melarat, miskin, tidak ada masa depan. Jangan-jangan saudara berpikir bahwa dulu saya punya masa lalu, hidup saya berdosa, makanya Tuhan marah, Tuhan menghukum saya, bahkan Tuhan membuat saya melarat. Saudara dengar baik-baik, dulu adalah dulu, waktu saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah tidak ada dalam hidup saudara, hidupmu terikat dan kena kutuk. Iya, saya percaya itu. Tetapi siapapun saudara yang mendengar acara ini, melihat dan menonton YouTube ini, saudara tahu tidak bahwa Tuhan mengambil hidupmu, menghapus semua dosa. Dia memberkati hidupmu sesuai cara kerjamu yang benar. Tentunya berkat datang karena saudara bekerja dengan benar. Tentunya masa depanmu ada karena saudara persiapkan dengan baik. Tentunya segala sesuatu Tuhan memberikan anaknya yang terbaik. Dia tidak putus hubungan, malah Dia menunggu saudara untuk datang kembali. Dia menunggu saudara untuk hidup dalam kekekalan nantinya saudara. Oleh karena itu saudara, pastikan dirimu sudah diselamatkan. Akulah jalan kebenaran. Terima kebenaran itu hanya Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, yang memberi kebenaran dan keselamatan dalam hidup saudara. Bapak Ibu semua, sebagai suami tentunya saya mengajak kita semua, jadilah imam di dalam rumahmu hari ini. Saudara, memang keadaan terpepet karena semuanya ada di rumah. Biasanya orang kepepet biasanya cari Tuhan.
dalam hal mengkhawatirkan, menakutkan, biasanya orang mulai berdoa. Biasanya orang yang tidak suka firman Tuhan sekarang mencari firman Tuhan melalui YouTube. Itu bagus. Saya berharap saudara imanmu bertumbuh di dalam masa yang mengerikan, mengkhawatirkan. Saudara, Yesus segera datang. Biasa penuaian jiwa terbesar terakhir akan datang, tapi tanda-tandanya saudara akan dimulai dengan kesengsaraan, wabah di mana-mana. Hidup kita menjadi khawatir dan takut. Kita mencari Tuhan. Orang jahat sekalipun jahat saudara, tetapi waktu hidupnya terpepet akan kematian, dia mencari namanya Tuhan. Hanya ada Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Saudara sudah berteriak-teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi hanya ada satu nama Tuhan, namanya Yesus, yang memberi ketenangan, kedamaian, dan masa depan buat hidup saudara. Oleh karena itu saudara, suami-suami, jadilah imam yang baik di dalam rumahmu. Mulai bangun mesbah keluarga. Setiap jam 9 malam, mari ajak suami, istri, anak-anak berkumpul, bergandengan tangan. Kalau saudara hafal satu lagu worship, satu lagu penyembahan, atau satu lagu apapun, mari nyanyikan bersama. Dan ajaklah anakmu berdoa, istrimu berdoa. Biasa inilah yang saya doakan di dalam rumah saya setiap malam. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kami masih bisa bernafas, kami bisa makan makanan yang sangat baik, kami masih bisa hidup, kami masih punya kehidupan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat keadaan, dan keadaan ini akan makin baik. Hamba-Mu, saya berkata bersama-sama, damailah atas Indonesia. Kami menolak corona, wabah yang menakutkan ini pergi dari bangsa-bangsa. Akan ada pertobatan. Hamba-Mu berdoa buat anakku yang pertama, anakku yang kedua, sebut namanya. Dan kami berdoa buat keluargaku, berdoa buat keluarga besarku. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan dalam rumah ini. Ada setiap ketakutan kami memerintahkan di dalam nama Yesus. Doa yang seperti itu, doa yang simple, doa yang sederhana, tapi keluarkan dari hatimu dan sepakat dalam rumah tanggamu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Tuhan hadir. Tuhan sudah hadir. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh Allah dalam hidupmu, ada roh Allah dalam jiwamu, sehingga saudara tinggal memerintahkan, Tuhan datanglah, damailah, sukacita, jiwaku tenang, maka jiwamu akan tunduk atas perkataanmu. Firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu mengeluarkan berkat, dari mulut yang satu mengeluarkan kutuk. Tergantung hidup kita mau mengeluarkan berkat di hari-hari seperti ini. Kalau saya akan berkata damai, sukacita, ketenangan, kemerdekaan, ada berkat Tuhan, ada masa depan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Perkataan-perkataan itu saudara harus ucapkan. Balik lagi saudara, sebagai suami, sebagai imam, saudara, ayo ajarkan anak-anakmu menjadi seorang anak yang memiliki teladan, yaitu bapak-bapak. Harus jadi teladan atas hidup mereka. Ketika saudara khawatir, takut, cemas, anakmu akan melihat kekhawatiran itu, ketakutan itu, dan kecemasan itu. Ketika saudara marah-marah, maki-maki, anakmu akan mengcopy segala kegiatan, informasi yang negatif dalam hidupmu. Ketika saudara berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang negatif, memaki, bahasa-bahasa binatang, anakmu sedang merekam bahwa suatu saat nanti dia akan berkata-kata maki-maki seperti yang ayahnya lakukan. Oleh karena itu saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, mari berespon dengan benar, berkata-kata dengan benar, dan berkata-kata dan bertindak juga benar. Itulah yang anakmu saudara lihat di masa sekarang saudara. Jangan membuat situasi di depan sudah mengkhawatirkan, di luar sana begitu banyak kejadian yang negatif. Bawalah damai, bawalah sukacita itu di dalam rumahmu, supaya anakmu, istrimu, pasanganmu bisa melihat ada kedamaian dalam hidupmu. Bapak Ibu jangan kemana-mana, acaranya belum selesai. Dari GMCC Online akan memberikan sebuah lagu pujian penyembahan supaya saudara nikmati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memerhatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu, kejadian tersebut saya pernah upload di Instagram dan banyak orang yang berkomen tentang hal yang positif tentunya. Kok bisa ya Pastor, kok baik? Pastor, kok nggak bisa marah? Saya mesti belajar, saya mesti ini, saya mesti ini. Saudara, kita masih belajar, saudara. Firman Tuhan berkata, hai ayah, jangan bangkitkan amarah anakmu. Efesus berkata seperti itu. Jangan bangkitkan amarah anakmu. Jadilah teladan, jadilah figur dalam hidup mereka. Saudara, kalau saya berpikir, kalau saya marah-marah, maki-maki dia, maka anak saya akan berkata dalam dirinya, kalau ayah di bumi saja marah-marah, maki-maki saya, buat kesalahan sedikit saja sudah marah-marah, maki-maki saja, apakah Bapak di surga Tuhan Yesus akan memaafkan saya? Akhirnya saudara, sulit sekali kita menyembah Tuhan, sulit sekali kita berhubungan dengan Tuhan, sulit sekali kita berhubungan intim dengan Tuhan, karena di dalam pikiran kita, di dalam bawah sadar kita bahwa Allah itu menakutkan, membuat kita terintimidasi. Kalau kita salah sedikit, maka Tuhan hukum kita. Kalau kita salah sedikit, maka Tuhan marah sama kita. Kalau salah sedikit, Tuhan mengutuk kita. Kenapa seperti itu? Karena kita punya gambaran yang negatif tentang ayah di bumi. Ayah kita dulu pernah memarahi kita, mengusir kita, memukul kita, sampai kita terluka, sampai hati kita rusak, sampai gambar diri kita minder, ketakutan. Itu adalah tanda-tanda saudara terluka. Ketakutan, kekhawatiran, cemas, pemberontak, ngomong kasar, emosi. Saudara mudah depresi, saudara terluka. Orang terluka, saudara memandang Allah di surga, Tuhan Yesus itu sebagai Bapa yang kejam, Bapa yang mengutuki. Oleh karena itu saya mengajar saudara supaya kita mempunyai paradigma yang benar bahwa Allah kita bermurah hati, Allah kita baik luar biasa, Allah kita tidak pernah mengutuki kita. Tetapi bukan berarti kita juga seenaknya, karena Allah kita baik, Allah kita pengampun, kita seenaknya melakukan dosa juga seenaknya. Segala dosa yang kita perbuat, segala keputusan yang kita perbuat mengakibatkan sesuatu yang fatal, Allah pasti mengampuni. Firman Tuhan berkata Allah itu setia dan adil. Siapa yang mengaku dosanya, maka ia akan diampuni. Tapi jangan lupa, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, akan ada hukumannya. Kalau saudara merokok sudah 30 tahun, 20 tahun saudara, apakah saudara bertobat Tuhan nggak mengampuni? Tuhan mengampuni. Namamu ditulis di buku kehidupan. Tetapi konsekuensinya setelah saudara merokok puluhan tahun, mungkin paru-parumu rusak, mungkin hari ini saudara batuk-batuk, mungkin hari ini saudara memeriksa dan dokter berkata ada kanker paru-paru. Itu konsekuensinya saudara.
Dulu saudara penipu yang ulung, saudara suka mengambil barang orang. Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni. Tuhan menyelamatkan, Tuhan pasti menyelamatkan. Tapi jangan lupa, atas tindak tanduk kita, kelakuan kita, hari ini begitu banyak orang tidak mempercayai kita. Dulu saudara adalah pernah bekerja di dunia yang malam, dunia yang gelap, dunia yang kelabu, dunia yang dunia yang amburadul saudara. Waktu saudara sadar akan firman Tuhan, roh Tuhan masuk menyadarkan hidup saudara, saudara ikut Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni. Tapi tetap ada konsekuensinya apa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu saudara, balik lagi, Allahmu Allah yang sangat baik. Dia menunggu saudara untuk datang kepada Dia, datang sama Dia, bertobat dan minta ampun, maka dosamu segera diampuni. Tapi jangan lupa, jangan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu saudara, jadilah orang yang punya paradigma yang benar tentang Allah. Allah kita baik. Ketika saudara memanggil nama Yesus, Dia datang memberikan kedamaian. Ketika Dia datang, Dia menyembuhkan jiwa kita. Bagi Bapak Ibu yang terluka hatinya, penuh dengan air mata dan tangisan, mari datang kepada Tuhan, ceritakan, doa sama Dia. Doa merupakan komunikasi dua arah. Artinya gini saudara, kalau saya berdoa, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya kecewa. Tuhan, hari ini saya kesel. Tuhan, hari ini saya takut dengan wabah COVID. Tuhan, hari ini saya begini-begini. Curhat itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Diam setiap pagi atau setiap malam, saudara tenang, kuasai pikiran, kuasai dirimu, tenang. Lalu saudara mulai menyanyi, mulai menyembah, berkata Tuhan Yesus baik, dan rasakan ketenangan itu. Mari coba setiap hari di dalam situasi yang tidak enak, serba salah semuanya, hidupmu tidak karuan, cobalah tenang. Saudara, saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua, apakah keluargamu, anakmu, pasanganmu takut kalau ketemu ayahnya, kalau itu anak-anak saudara? Apakah para istri takut ketemu suaminya, atau suami ketakut ketemu istrinya? Jangan-jangan saudara punya memori yang negatif, sehingga rasa ketakutan itu bertumbuh. Akhirnya saudara menjauhi ayahmu, saudara menjauhi istrimu, menjauhi suamimu, dan rumah tanggamu sedang mengalami keretakan sebenarnya. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Apakah saudara takut bertemu Dia? Apakah saudara merasa tidak kudus, tidak layak waktu saudara berdoa? Waktu saudara membaca Alkitab, apakah saudara merasa ketakutan yang sangat takut? Jangan-jangan saudara, ketakutan itu datangnya dari masa lalumu, sehingga waktu saudara mau datang kepada Tuhan, yang sebenarnya Tuhan Yesus membuka tangannya, membuka hati untuk menerima saudara apa adanya. Tapi karena saudara punya masa lalu, saudara tidak bisa datang mendekat dengan Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, ayo mendekat kepada Tuhan. Dia akan menghapus semua dosamu, Dia melayakkan hidupmu, Dia akan menguduskan hidupmu. Datang tanpa rasa takut, karena Yesus mati untuk orang berdosa. Yesus mati untuk orang yang terkutuk. Yesus mati untuk orang yang tidak punya masa depan. Kita semua tidak punya masa depan. Kita semua orang yang tidak benar. Kita semua orang yang dikutuk. Kita adalah sampah masyarakat. Kalau saya bisa berdiri sebagai pemimpin karena saya datang mendekat, saya hapus semua masa lalu saya hapus luka-luka masa lalu saya belajar mencoba mendekat, karena Allah kita Allah yang simple. Dia tidak fokus dengan dosa kita, Dia melihat pribadi kita yang kosong, pribadi kita yang sunyi, pribadi kita yang kesepian, pribadi kita yang berharga. Dia datang mendekat supaya kita berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, Yesus mati buat kita semua. Tapi waktu Yesus mati, beranikan dirimu untuk mendekat buat kita semua. Beranikan dirimu untuk mendekat kepada Dia, supaya kita bisa merasakan ketenangan di dalam nama Yesus. Saya mengajak saudara kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang merasa takut, khawatir, kalau saya mati karena COVID, kalau saya mati karena penyakit tertentu, bagaimana hidup saya? Kalau hari ini saya mati, tidak ada yang tahu saudara. Teman-teman saya meninggal, teman saya ada yang 17 tahun meninggal, ada yang 70 tahun, tidak ada yang tahu. Semua ada masanya, ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, ada waktu ketawa, ada waktu berduka, semua ada waktunya.
Bahkan setelah acara ini saudara melihat mungkin 1 jam kemudian saudara dipanggil Tuhan. Mungkin kita dipanggil Tuhan bukan karena COVID, tapi dipanggil Tuhan mungkin karena kecelakaan, mungkin karena penyakit virus yang baru. Kita meninggal saudara karena atau hal yang lain. 1 minggu kemudian kita dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Tetapi percayakan dirimu bahwa saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Sehingga saudara, waktu saudara punya iman tentang Yesus sebagai Juru Selamat, saudara sudah diselamatkan. Dosamu dihapus. Belajar hidup benar dari sekarang, hidup setia, jangan berubah, hidup dalam kebenaran Tuhan. Sungguh-sungguh di masa yang menakutkan ini, undang Yesus, ajak dia bicara dalam hidupmu, supaya saudara merasakan sebuah ketenangan. Oleh karena itu, saya mengajak berdoa. Mari ikuti doa saya kalau saudara merasa takut sekali, merasa khawatir akan hidupmu. Saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat kematian Yesus. Darah Yesus menyucikan, melayakkan hidup kami. Engkau membenarkan, Engkau menghapus semua dosa masa lalu kami. Dan hari ini kami mengakui Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan, satu-satunya yang menyelamatkan hidupku. Kalau aku mati hari ini, namaku terdaftar di dalam buku kehidupan. Aku mau belajar hidup benar, hidup kudus, setia kepada Tuhan. Berikan sukacita, berikan ketenangan. Angkat tanganmu saudara, biar ketenangan itu, sukacita itu menjamah hidup saudara. Kalau saudara hari ini merasakan sakit, boleh angkat tangan, saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, setiap orang yang sakit, setiap orang yang terikat, aku berkata di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada ketenangan. Dan aku berkata, lepaskan kesembuhan, lepaskan otoritas Tuhan. Dan aku berkata, tenanglah jiwaku, damailah ada dalam hidup saudara. Oleh karena itu hari ini kami menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami akan hidup setia dan berkata benar. Kami akan menjaga hidup kami. Kami menjadi ayat dalam figur keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus datang dalam hidup kami. Dan kami berkata shalom atas Indonesia, shalom atas Jakarta. Kami berkata setiap wabah COVID berhenti, tidak mewabah lagi atas dunia ini. Hujan pertobatan, penuaian jiwa terbesar terjadi atas bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati.